Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Semua makanan yang dibawakan oleh asisten rumah tangga ini sudah disusun dengan rapi di atas meja nakas. Terima kasih ya Bi, ucap Arif sambil tersenyum hangat. Ketiga asisten rumah tangga itu mendadak tremor sendiri melihat perubahan Arif yang tanpa sungkan memberi senyum dan juga kata terima kasihnya. Tuan muda berubah semakin lembut. Gumam Bi Marni senang. Kami pamit keluar dulu ya Tuan. Nona, kalau Nona muda butuh sesuatu panggil saja Bibi. Ucap Bi Marni lalu bergegas meninggalkan kamar ini bersama kedua rekannya. Terima kasih ya Bimar, Bi Imas dan Bi Aminah. Ucap Bila pelan dengan posisi dia yang masih duduk di atas ranjang. Sama-sama Nona muda, jawab mereka kompak. Setelah ketiga asisten itu pergi, Arif bergegas mengunci pintu kamarnya kembali agar sang mama tidak bisa menyelonong masuk ke kamar mereka. Sayang, perhatian dan kasih sayang mama sepertinya akan semakin besar kepada kamu. Bahkan akan lebih protektif daripada aku. Ucap Arif tersenyum lalu mengangkat mangkuk buah dan menggeserkannya kepada sang istri. Aku mau makan puding itu aja mas, sahut Bila ketika melihat sang suami hendak menyendokkan potongan buah ke dalam mulutnya. Baiklah, akan aku suapin, jawab Arif pasrah. Permintaan istrinya saat ini mutlak harus dilaksanakan. Bila membuka mulutnya menikmati rasa dari puding mangga yang begitu menyegarkan mulutnya. Sisa puding mangga ini kembali habis di tangan Bila. Mama Yolan bahkan sengaja tidak memakannya hanya karena tidak ingin menantunya merasa kurang. Mau lanjut makan bubur enggak? Tanya Arif setelah melihat kotak puding itu sudah kosong. Satu sedang saja ya mas. Kasihan mama kalau enggak aku makan. Jawab Bila terpaksa menelan satu sendok bubur ini untuk menghargai perhatian yang diberikan oleh mama mertuanya. Kalau kamu enggak suka, jangan dipaksakan. Nanti biar aku yang bantu habiskan. Ujar Arif yang tidak tega melihat raut wajah istrinya. Beneran? Tanya Bila ragu-ragu. Iya sayang, nanti kamu malah muntah kalau dipaksa mengunyah bubur ini. Arif lalu menyodorkan segelas air putih untuk membersihkan mulut sang istri dari bau yang mampu membuat perutnya terasa ingin muntah. Makasih mas, ucap Bila merasa bahagia mendapatkan perhatian khusus dari suaminya. Sama-sama sayang. Sekarang kamu istirahat ya. Pinta Arif lalu membantu membenarkan bantal dan posisi tidur istrinya. Dering ponsel Arif yang terletak di atas meja nakas membuat Bila membuka kembali matanya. Arif bergegas menyimpan mangkok bubur yang berada di tangannya lalu menggantikan dengan ponsel yang sudah berkedip-kedip. Maaf sayang, serunya saat melihat Bila kembali duduk bersandar di dekat ranjang. Iya mas, angkat aja, titah Bila. Arif mengangguk lalu melihat ada nama Reno tertulis di layar ponselnya. Arif lalu bergegas menggeser tombol hijau itu dan kembali duduk di samping istrinya sambil mengusap lembut perut Bila. Ada apa Reno? Tanya Arif begitu ponselnya sudah terpasang di telinganya. Nada judes kembali dikeluarkan oleh pria ini karena merasa waktunya bersama sang istri terganggu dengan panggilan yang datang dari asistennya. Gawat tuan, ada kabar buruk dari penjara sana. Jawab Reno dengan terbata-bata. Dia sangat kaget mendapatkan informasi ini dari petugas lapas yang mereka minta untuk mengawasi Naima. Bicara yang jelas Reno, jangan berbelit, titah Arif tegas. Mendengar Reno yang berbicara tidak jelas membuat emosi Arif kian membuncah. Rasanya dia ingin menelan hidup-hidup asistennya itu. Hufat, hufat. Reno terdengar mengatur nafasnya sebelum melanjutkan pembicaraannya dan membuat Arif semakin gregetan mendengarnya. Karena Reno sudah berhasil membuat rasa penasarannya pecah tak terbendung lagi. Reno, desak Arif sudah tidak bisa bersabar lagi. Begini Tuan, saya baru saja mendapatkan kabar kalau Nona Naima mantan istri Tuan sudah menghembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara sana. Dan untuk memastikan lebih lanjutnya, saya sudah mengutus beberapa anak buah kita untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ucap Reno dengan satu kali tarikan nafas. Apa? Ucap Arif kaget. Dia tidak pernah menyangka kalau sel penjara akan menjadi tempat persinggahan terakhir untuk mantan istrinya. Ya bagus dong,
Kita tidak perlu capek-capek buang tenaga untuk mengurus dia lagi. Semoga saja arwahnya bisa tenang di alam sana. Jawab Arif kembali terlihat santai tanpa ada beban di setiap nada bicaranya. Dan satu lagi, jangan pernah kamu memperjelas bahwa dia adalah mantan istriku. Aku sudah tidak punya hubungan apapun lagi dengan dia. Paham kamu? Bentak Arif tidak terima dengan ucapan Reno. Bila yang mendengar Arif membawa-bawa nama mantan istrinya, membuat hatinya menjadi bertanya-tanya. Apalagi ekspresi wajah Arif yang berbeda-beda membuat kepalanya semakin dihantui oleh rasa penasaran. Ada apa? Tanya Bila pelan. Arif memberi kode dengan gerakan tangannya sambil tersenyum manis kepada sang istri. Maaf Tuan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Reno pasrah. Daripada mendapatkan ancaman lain dari tuan mudanya. Bagus. Awas saja kalau kamu sampai melanggarnya. Akan aku nikahkan kamu dengan wanita ular itu. Ancam Arif dengan senyum mengejeknya. Tidak Tuan. Jangan lakukan itu. Pinta Reno dengan memohon ampun. Dia tidak akan pernah ikhlas menerima pernikahan itu. Wanita ular yang dimaksud oleh tuannya adalah Naura. Wanita yang rela melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Saya lebih baik mati di tangan Anda Tuan, daripada harus hidup bersama wanita itu. Umpat Reno dalam hatinya. Minta anak buah kita untuk mengurus semua keperluan pemakaman wanita itu. Undang juga wartawan ke sana dan minta polisi untuk menjelaskannya. Agar tidak terjadi sebuah kekeliruan suatu hari nanti. Pastikan masalah ini bersih tanpa menyeret nama aku dan juga papa. Ucap Arif yang sudah bosan harus dikaitkan dengan mantan istrinya. Jangan biarkan ada berita beredar yang menyalahkan keluarga Ahmad. Segera sewa orang jika sampai itu terjadi. Imbunya terdengar begitu tegas. Baik Tuan, akan saya lakukan. Jawab Reno lalu memutuskan sambungan teleponnya. Bila yang sedang penasaran menunggu penjelasan dari mulut suaminya terus mendesak dengan mendorong tubuh Arif yang sedang terdiam memikirkan langkah apa yang akan dilakukannya setelah ini. Arif menyimpan kembali ponsel ke atas nakas lalu menghela nafas beratnya. Mas, ada apa? Tanya Bila pelan. Naima, wanita itu sudah menemui ajalnya. Semoga saja dia tidak dilempar masuk ke api neraka yang telah dia gali sendiri. Ucap Arif tegas menatap seksama wajah Bila. Wanita ini menelan ludahnya dengan bersusah payah saat mendengar ucapan suaminya. Arif terlihat sangat emosi sekali. Bila yang tidak ingin melihat suaminya semakin emosi memilih diam dan tidak lagi melanjutkan rasa penasarannya. Bila langsung meneguk abis susu hamil yang telah disiapkan oleh mama mertuanya. Lalu menyimpan kembali gelas itu ke atas meja nakas. Udah ayok tidur sebentar saja mas. Kepala aku pusing banget. Ujar Bila mengalihkan perhatian suaminya agar tidak lagi memikirkan mantan istrinya. Ya sudah ayo sayang. Jawab Arif lalu meletakkan lengannya sebagai bantal sang istri. Bila langsung membalas memeluk suaminya dan segera memejamkan matanya berharap rasa pusing di kepalanya segera hilang. Arif mengusap lembut kepala Bila agar sang istri lebih mudah tertidur dan semakin merasa nyaman di pelukannya. Beberapa detik kemudian nafas Bila mulai terdengar beraturan disertai dengkuran halus dari mulutnya. Udah tidur ya? Ucap Arif menundukkan kepalanya agar bisa melihat wajah sang istri yang sedang bersembunyi di balik dadanya. Arif tersenyum menatap wajah Bila yang teduh bagaikan butiran salju. Arif lalu membenarkan posisi tidur Bila dan menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Setelah lelah memperhatikan wajah Bila, akhirnya Arif juga ikut terlelap hingga beberapa jam lamanya. Assalamualaikum Ma. Ucap Pak Rizal begitu masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam Pak. Jawab Mama Yolan hangat menyambut kepulangan suaminya. Menantu kita di mana Ma? Tanya Pak Rizal dengan wajah berbinarnya. Raut bahagia tercetak jelas dari wajah Pak Rizal. Senyum bahagia terus keluar tanpa terpengaruh oleh berita kematian Naima. Jangan bilang kalau Papa sudah mengetahui kabar baik ini. Tebak Mama Yolan yang sudah sangat hafal bagaimana liciknya sang suami. Selama ini Pak Rizal lebih mengetahui semuanya ketimbang Mama Yolan. Pak Rizal mengangguk sambil tersenyum tipis. Bagaimana keadaan Bila saat ini? Apa dia masih mual-mual juga? Tanya Pak Rizal memastikan. Bukankah Papa lebih mengetahui semuanya daripada Mama? Untuk apa lagi Papa menanyakan tentang itu kepada Mama?
jawab Mama Yolan judes. Hahaha, jangan marah, bukankah sebentar lagi Mama akan menjadi seorang nenek? Hardik Pak Rizal begitu lugasnya. Papa itu nyebelin banget sih jadi orang. Apa-apa selalu saja tahu dan gak pernah mau ketinggalan. Ujar Mama Yolan dengan mengerucutkan bibirnya. Semua ini Papa lakukan untuk menjaga keluarga kita. Papa hanya ingin membuat Mama dan semuanya merasa aman dan nyaman ketika berada di luar ataupun di dalam rumah. Jawab Pak Rizal menjelaskan. Ya sudahlah, terserah sama Papa saja. Suruh aja anak buah Papa itu mengikuti terus kemana kami pergi. Sampai mereka bosan melakukannya. Mama mau melihat menantu Mama dulu. Ucap Mama Yolan lalu bergegas menuju lantai atas untuk melihat keadaan Bila yang sudah beberapa jam ini tidak terdengar suaranya dan tidak terlihat batang hidungnya. Tok, tok, tok. Mama Yolan terus mengetuk pintu kamar agar penghuni yang berada di dalam bisa mendengar suara panggilannya. Arif yang sayup-sayup mendengar suara sang mama melirik ke arah sang istri yang sedang terlelap lalu bergegas bangkit dari ranjang supaya gedoran pintu itu tidak sampai mengganggu kenyamanan tidur Bila. Faktor kehamilannya membuat Bila benar-benar berubah total. Ceklek. Dima. Arif langsung menghentikan suara sang mama dengan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Mama Yolan. Bila lagi tidur Ma. Pelankan suara Mama. Tegur Arif lalu menurunkan tangannya setelah dia merasa aman. Kamu ini, kenapa belum bangun juga? Ini sudah maghrib. Ujar Mama Yolan sedikit kesal dengan tingkah sang putra. Arif gak tega buat banguninnya Ma. Biarkan aja Bila istirahat sebentar. Tutur Arif yang memang tidak berniat mengganggu tidur istrinya. Untuk berbicara dengan sang mama saja Arif lebih memilih sedikit berbisik daripada mengeluarkan suara aslinya. Jadi maksudnya kamu malah tega membiarkan istri dan anak kamu kelaparan, gitu? Vitamin Bila harus rutin diminum. Jangan sampai terlewatkan. Sergah Mama Yolan merasa kesal dengan pola pikir anaknya. Ma, tadi sebelum tidur Bila sudah makan yang banyak. Ditambah dengan segelas susu. Masa harus makan lagi? Protes Arif tidak terima. Mama Yolan memejamkan matanya agar amarahnya tidak sampai meluap-luap. Ingin sekali dia merobek mulut putra yang dia anggap terlalu lemah dalam urusan menjaga ibu hamil. Istri kamu itu lagi hamil Arif. Jadi dia harus makan yang teratur. Termasuk vitamin dan susunya. Sekarang cepatan kamu bangunin dia lalu ajak ke bawah supaya kita bisa makan malam bersama. Papar Mama Yolan dengan wajah sangarnya. Arif yang sadar bahwa di dalam perut istrinya ada anak mereka yang harus diperhatikan langsung masuk dan mengikuti perintah sang mama. Di saat Arif hendak membangunkan Bila, tiba-tiba saja pintu kamar mereka kembali diketuk dan membuat darah Arif seketika mendidih mengeluarkan asap tebal. Ada apa lagi sih Ma? Nggak sabaran banget sih. Tanya Arif dengan nada emosinya tanpa melihat ke arah pintu. Pria ini kembali masuk ke kamarnya setelah membuka pintu itu. Maaf Tuan. Ini Bibi. Ujar Bi Aminah sedikit ragu-ragu. Melihat wajah Arif yang terlihat sedang kusut membuat kaki Bi Aminah gemetaran untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Arif memutarkan badannya demi melihat jika yang berada di pintu itu adalah sang bibi bukan mamanya. Arif yang sudah terlanjur salah paham dan mengeluarkan amarahnya mendadak kalem dengan wajah terkejutnya. Ada apa Bi? Tanyanya dengan begitu santai. Itu tadi Bibi diminta sama Nyonya untuk mengambil piring yang sudah kotor Tuan Muda. Jawab Bibi pelan. Sedangkan tangannya sibuk meremas ujung jilbab yang dia pakai. Ambil saja di atas meja nakas. Ucap Arif lalu mempersilahkan Bibi masuk dengan membuka lebar-lebar pintu kamarnya. Bibi Aminah pun melangkah masuk dan membereskan beberapa piring kotor dan tidak lupa menyimpan buah yang masih utuh ke dalam kulkas berukuran sedang yang terdapat di pojok kamar Bila. Bibi pun membawa semua piring kotor ini keluar dari kamar Arif lalu membersihkannya di dapur. Sayang, bangun, bisik Arif lembut sambil mengusap rambut Bila. Udah jam berapa Mas? Tanya Bila dengan suara khas bangun tidur. Sudah azan maghrib, bangun Yok. Sholat terus makan malam. Jawab Arif sangat lembut. Jika bersama sang istri tingkat kesabaran Arif sudah mulai terlatih hebat. Bila yang kaget mendengar penuturan suaminya perlahan membuka matanya lalu melihat ke arah dinding yang terdapat jam yang bergantung. Kita mandi ya? Titah Arif merapikan rambut Bila yang menghalangi pandangannya. Iya Mas.
Jawab Bila patuh sambil menguap lebar. Arif lalu menggendong Bila masuk ke dalam kamar mandi. Memasukkan dia ke dalam bathtub yang sudah dia isi dengan air penuh lengkap dengan busa sabun yang sudah tercium aroma wanginya. Nanti kalau sudah siap jangan lupa panggil aku ya sayang. Ucap Arif sebelum menutup pintu kamar mandi. Arif memilih menunggu di luar kamar ketimbang ikut masuk ke dalam kamar mandi yang sama dengan istrinya. Pria ini sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa menahan hasratnya jika sudah berdekatan dan melihat jelas pemandangan indah milik istrinya. Sambil menunggu Bila selesai mandi, Arif lalu menggelar sajadah untuk mereka berdua lengkap dengan mukena dan juga kain sarungnya. Untung saja Arif sudah mandi terlebih dahulu saat Bibi sedang membereskan kamar mereka. "Mas," teriak Bila ketika merasa kepalanya masih pusing untuk dibawa berjalan. "Iya sayang," balas Arif lalu bergegas membantu sang istri dan membawanya masuk ke dalam ruang ganti. Ketika Bila sedang memakai pakaiannya, Arif kembali masuk ke kamar mandi untuk melakukan wudhu. Mereka berdua sholat maghrib secara berjamaah dan tidak lupa memanjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta. "Hati-hati sayang," ucap Mama Yolan saat melihat Bila dan Arif sudah turun dari tangga. Pak Rizal yang melihat perhatian yang diberikan oleh putranya kepada menantu mereka tersenyum bahagia. "Bagaimana keadaan kamu nak?" tanya Pak Rizal begitu Bila sudah duduk di kursinya. "Alhamdulillah baik Pak," jawab Bila lalu membantu memasukkan nasi untuk suaminya. "Kamu duduk saja sayang, biar aku ambil sendiri," tolak Arif namun tetap tidak diindahkan oleh istrinya. "Nggak apa-apa mas, aku masih bisa melakukannya," jawab Bila lalu memasukkan ikan dan sayur untuk suaminya. "Makasih sayang," ucap Arif tersenyum manis. "Loh piring untuk kamu mana?" tanya Arif begitu menyadari bahwa Bila tidak menyiapkan piring untuk dirinya sendiri dan memilih memiringkan posisi duduknya kepada dia. "Makan satu piring dengan mas boleh nggak?" tanya Bila pelan. Entah kenapa dia sangat ingin sekali makan disuapin lagi oleh suaminya. "Boleh, sini biar mas suapin kamu," jawab Arif lalu menggeser kursinya agar lebih dekat dengan Bila. Mama Yolan dan Pak Rizal saling melirik lalu detik berikutnya sama-sama tersenyum tipis. "Apa kamu sudah mendengar tentang kematian Naima Arif?" tanya Pak Rizal di sela acara makan malam mereka. "Sudah Pak, tadi Reno sudah mengabari aku," jawab Arif yang tengah sibuk menyuapi istrinya yang susah makan. "Baguslah. Papa pikir kamu belum mengetahuinya. Naima sudah meninggal?" tanya Mama Yolan tidak percaya. "Iya, sekarang sudah dibawa ke tempat pemakaman lapas," ujar Pak Rizal menjelaskan. "Kenapa dia bisa meninggal secepat ini sih Pak?" tanya Mama Yolan merasa heran. "Ya mana Papa tahu Ma, kalau masalah ajal tidak akan ada yang bisa menebaknya," jawab Pak Rizal yang sebenarnya sudah tahu alasan dibalik kematian mantan menantunya. "Biasanya Papa Maha tahu segalanya. Tumben amat jawab nggak tahu," sahut Mama Yolan yang yakin pasti suaminya tahu penyebab kematian Naima. Pak Rizal pun tersenyum mendengar ucapan sang istri. Dia sering sakit-sakitan ketika berada di penjara sana. Tubuhnya sudah sangat kurus sekali karena jarang mendapatkan jatah makan dari penguasa sel yang dia tempati. "Bukan karena ulah Papa sama Arif kan?" tebak Mama Yolan yang punya firasat bahwa semua ini tidak terlepas dari campur tangan suaminya. "Ya bukanlah. Memangnya Papa kurang kerjaan apa?" Kilah Pak Rizal tidak ingin mengakuinya. Tetapi dia tidak pernah merancang kematian untuk Naima. Dia hanya minta anak buahnya agar memberikan Naima pelajaran selama mendekam di penjara. Yah, padahal Mama belum sempat melihat lagi seperti apa wajahnya saat ini. Seru Mama Yolan merasa kecewa belum bisa bertemu dengan mantan menantunya itu. "Mau ngapain sih Ma? Dulu aja Mama usir-usir itu wanita. Sekarang kenapa mendadak insaf?" tanya Pak Rizal tidak habis pikir. Sedangkan Arif dan Bila malah sibuk menghabiskan isi piring mereka. "Ye bukan gitu. Juga kali Pak," sungut Mama Yolan merasa kesal diledekin oleh suaminya. "Hahaha. Yah, Dek, lihat tuh nenek kamu ngambek," goda Pak Rizal sambil menatap ke arah perut Bila seolah sedang mengadu kepada cucunya yang masih berada di perut Bila. "Apaan sih Pak? Ngeselin banget deh." Mama Yolan langsung mencubit gemas lengan suaminya yang sedang menertawai dirinya. Begitu sampai di dalam kamar mereka, perut Bila mulai bergejolak hebat meminta untuk keluar.
Bila yang sedang berdiri di dekat meja riasnya berlari secepat mungkin masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeluarkan semua isi perutnya. Sayang, seru Arif. Melihat hal ini terjadi tidak membuat Arif tinggal diam. Dia juga ikut berlari ke kamar mandi mengejar istrinya. Arif nampak mengkhawatirkan keadaan istrinya. Sudah enakan sayang? Tanya Arif saat melihat Bila sedang berdiri tidak mengeluarkan suara apapun. Jawab Bila disertai dengan anggukan kepalanya. Arif lalu membantu membersihkan mulut istrinya menggunakan tangannya sendiri. Setelah semuanya bersih, Arif langsung menggendong tubuh Bila masuk ke dalam kamar. Bila duduk di atas ranjang sembari menatap sang suami yang sedang mondar-mandir masuk ke kamar mandi membersihkan lantai kamar mandi dari muntahannya. Apa kamu mau sesuatu sayang? Tanya Arif yang sudah selesai berganti pakaian. Bila menggeleng pelan kepalanya sambil tersenyum manis. Pikiran Bila berkala kemana-mana membayangkan nasib dirinya yang selalu saja mual-mual dan sakit kepala. Dia takut Arif akan merasa jijik dan pergi meninggalkan dia. Tubuhnya saja yang berada di dalam kamar ini. Tetapi nyawanya sudah melayang jauh berandai-andai dengan sesuatu yang belum pasti terjadi. Hei, sayang. Ada apa? Tanya Arif lembut ketika melihat wajah Bila berubah menjadi murung. Arif lalu memutar badannya agar bisa berhadapan dengan istrinya. Kenapa? Tanya Arif mengangkat pelan dagu Bila yang sedang menunduk. Tangan Arif tidak sengaja terkena tumpahan air mata yang mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Hiks. Tiba-tiba saja Bila sudah sesenggukan tanpa ada alasan yang jelas. Kamu kenapa menangis sayang? Tanya Arif lalu menarik pelan tubuh Bila agar masuk ke dalam dekapannya. Hiks. Sepertinya aku benar-benar akan kerepotan menghadapi mood sensitif Bila. Gumam Arif dalam hatinya. Tangannya tetap setia mengelus lembut punggung Bila yang masih terasa bergetar. Mas, Bila mendongakkan kepalanya agar bisa menatap intens wajah tampan milik suaminya. Jawab Arif lalu menunduk sehingga pandangan mata mereka berdua saling bertemu. Jangan tinggalkan aku kalau kamu sudah merasa bosan dan capek dengan gejala aneh yang aku alami ini. Ucapnya sambil menahan tangisannya yang akan kembali pecah. Antarkan saja aku pulang ke rumah bibi. Jangan campakkan aku begitu saja. Imbunnya sambil menyesap ingusnya yang hampir saja ikutan keluar. Astaga sayang. Seru Arif menepuk jidatnya. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Siapa yang mau meninggalkan kamu? Siapa yang mau mencampakkan kamu? Ini bukan gejala aneh sayang. Ini bentuk perjuangan seorang ibu demi mendapatkan keturunan untuk rumah tangga kita. Kamu itu sedang hamil anak aku. Anak kita berdua. Tidak ada alasan untuk aku pergi meninggalkan kamu. Di dalam dadaku ini semuanya sudah tertulis nama kamu. Tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Jawab Arif begitu pelan agar Bila tidak merasa tersinggung. Mood sensitif istrinya membuat Arif harus bisa menjaga sikapnya dan juga tutur bahasa yang dia gunakan. Kamu itu segalanya bagiku. Hidup dan matiku. Aku bahkan rela melakukan apapun demi kamu dan anak kita. Kalau boleh meminta aku ingin rasa mual dan pusing serta semua rasa aneh yang kamu alami untuk pindah kepada aku saja. Aku nggak sanggup melihat kamu seperti ini. Jangan pernah lagi berpikiran buruk tentang suamimu ini. Kita akan melewati semuanya bersama-sama. Aku memang pernah mendua dari istri pertamaku. Tapi bukan berarti aku tidak setia atau tidak bisa menepati janji. Semua itu ada alasannya sayang. Imbunnya sambil mengelap air mata Bila yang sudah terlanjur membasahi pipi dan juga baju tidur yang dia gunakan. Bersambung dulu ya teman-teman.